Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Asti. Mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik di kehidupan kita. Materi ini merupakan materi muatan IPA tema 4 di kelas 6. Mari kita belajar bersama. Nah, tahukah kalian setiap hari kita bersinggungan dengan listrik? Listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat dunia di era globalisasi ini. Nah, apa saja manfaat listrik dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentu menyalakan peralatan elektronik yang ada di rumah kita ya. Kemudian, selain itu menyalakan mesin di pabrik atau industri-industri. Nah, dengan adanya listrik akan mempercepat perkembangan kemajuan teknologi sehingga kita mampu mengakses informasi dan pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Nah, tentu masih banyak sekali ya manfaat listrik dalam kehidupan kita. Coba kalian sebutkan satu persatu. Pasti bisa ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana listrik itu dihasilkan? Nah, listrik itu bisa dihasilkan dari berbagai macam pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu ada yang berbahan bakar batu bara dan juga gas bumi. Nah, itu biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, mari kita pelajari lebih dalam. Yang pertama, tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini mempunyai dua komponen utama. Nah, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi potensial air untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana caranya? Yang pertama, energi potensial air akan menghasilkan energi gerak dari arus air itu sehingga mampu menggerakkan turbin atau kincir air. Nah, turbin tersebut akan menggerakkan motor yang ada pada generator. Sehingga generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi dua komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga air itu ada turbin dan generator. Oke. Selanjutnya, pembangkit listrik yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan sinar matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, melalui sel surya ini dapat menghasilkan listrik dengan sistem namanya sistem fotovoltaik. Apa itu sistem fotovoltaik? Yaitu mengubah energi-energi matahari menjadi arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan dari sistem voltaik ini bisa disimpan di dalam baterai atau bisa langsung digunakan untuk peralatan elektronik seperti lampu, kemudian kulkas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya energi surya ini disebut energi alternatif karena jumlahnya yang tidak terbatas yang disediakan di alam. Jadi ini bisa menjadi sumber energi alternatif selain batu bara dan gas bumi ya yang jumlahnya terbatas di alam. Baik, selanjutnya di beberapa daerah yang belum mendapatkan akses listrik dari pemerintah, mereka menggunakan pembangkit listrik mikrohidro. Apa itu mikrohidro? Yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif air, baik itu dari sungai atau air terjun di lingkungan sekitar. Nah,
Arus air yang dihasilkan dari sungai atau air terjun itu dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menggerakkan kincir air. Nah, kincir air ini akan bergerak. Kemudian porosnya dihubungkan dengan generator. Nah, generator inilah yang akan mengubah energi gerak dari kincir air tadi menjadi listrik. Tentu listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik mikrohidro ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat sekitar. Jadi tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air. Baik, selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu apa? Bayu itu adalah angin. Nah, ini biasanya terdapat di daerah pesisir pantai yang intensitas anginnya cukup besar ya, sehingga cukup untuk menggerakkan baling-baling atau kincir angin. Nah, dari tiupan angin ini ditangkap oleh baling-baling sehingga mampu menggerakkan baling-baling tersebut. Nah, perputaran dari baling-baling ini akan menggerakkan motor yang terdapat pada generator. Nah, generator kemudian akan mengubah energi gerak tersebut untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta ada suatu pembangkit listrik tenaga bayu di daerah pantai selatan. Nah, ini memanfaatkan tiupan angin dari laut selatan untuk menggerakkan baling-baling, kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, berbagai listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Namun perlu diingat bahwa listrik yang dihasilkan dari berbagai macam pembangkit listrik harus kita hemat. Kenapa? Karena listrik tersebut dibalik manfaatnya itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap pemanasan global. Kenapa? Karena dari listrik tersebut menghasilkan energi buangan yang mampu meningkatkan pemanasan global yang terjadi di bumi, seperti misalnya penggunaan pada kulkas ya, kemudian gas buangan pada AC. Nah, lalu bagaimanakah cara kita untuk menghemat energi listrik? Nah, salah satunya yaitu dengan yang pertama, menggunakan lampu hemat energi yang sering kita kenal dengan lampu LED. Nah, lampu ini menjadi alternatif bagi rumah tangga untuk menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan peralatan elektronik seperlunya. Jadi, peralatan elektronik yang kita gunakanlah dengan bijak. Ya, seperlunya saja. Nah, selanjutnya, karena di siang hari itu sudah terang, nah kita bisa mematikan lampu ya di siang hari. Kemudian selanjutnya mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai. Nah, anak-anak, silakan kalian terapkan beberapa sikap tersebut untuk menghemat energi listrik sehingga dapat mengurangi dampak pemanasan global. Tentu banyak sekali ya kegiatan yang bisa kalian lakukan selain yang Bu Guru sebutkan tadi. Nah, kenapa kita perlu menghemat energi listrik? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa hemat energi listrik itu berarti kita menyayangi bumi. Kenapa? Karena dapat mengurangi pemanasan global. Apa itu pemanasan global?
Pemanasan global itu adalah naiknya suhu bumi secara global. Nah, tahukah kalian apa saja akibat pemanasan global tersebut? Perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, contohnya perubahan cuaca ekstrim itu misal musim panas yang terlalu lama sehingga menyebabkan beberapa daerah mengalami kekeringan, kekurangan air bersih. Akibat selanjutnya misalnya mencairnya gletser di kutub. Nah, mencairnya gletser di kutub ini memberikan dampak permukaan air laut naik dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Nah, seperti kalau di berita itu, nah Jakarta itu permukaan air lautnya semakin lama semakin tinggi ya, sehingga banyak rumah penduduk yang tergenang air, terutama yang di daerah pesisir. Kemudian menipisnya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini lapisan yang ada di atmosfer bumi. Fungsinya untuk melindungi bumi dari paparan sinar matahari. Nah, kalau lapisan ozon ini semakin tipis atau bahkan ada yang sudah berlubang, maka sinar matahari yang masuk ke bumi itu langsung mengenai bumi sehingga tidak ada penyaringnya. Nah, ini berakibat pada kalau terkena manusia bisa menyebabkan kanker kulit. Wah, ngeri sekali ya. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang bisa kita bahas, kita pelajari bersama. Silakan anak-anak menambah pengetahuan kalian dengan membaca buku. Nah, selamat belajar, stay safe and stay healthy. Pasti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.